Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Porohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan menonton sebuah video intoleransi yang masih terjadi di negara ini. Setelah itu kita akan merespon terhadap video tersebut. Mari kita saksikan videonya. Kalau tidak sebentar itu, ya silakan aja Pak, tidak bisa pasti bisa ngomong gitu. Tapi nanti kita Pak Simon, saya berharap kepada Pak Simon ada keberatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Yang kedua, Bapak bisa saja nanti menghalangi, mencegah orang datang untuk ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Pak Simon sebagai pemerintah itu berhak wajib melaksanakan regulasi aturan pemerintah. Jadi Pak Bapak mengajarkan yang salah. Enggak, sebentar. Ya, Pak Simon pemerintah, saya bukan ngajar Pak Simon, pemerintah. Pak Simon pemerintah harus melaksanakan aturan. Oke. Jadi ini udah peraturan itu. jangan dilarang umat untuk datang beribadah, Pak. Ini ada aturannya, Pak. Oke. Jangan gitu. Terima kasih itu mungkin ya Pak Simon. Kita akan buat surat. Tolong Pak Simon sampaikan ke ini, kita warga keberatan. Yang kedua besok tolong itu, gitu kan? Kita melaksanakan aturan ini. Gitu kan? Kalau Pak Niki ingin harmonis, sama-sama pegang aturan ini untuk kebersamaan. Terima kasih karena kalau kita ngobrol terus tidak akan nyambung. Jadi kita berdiam, jangan marah, jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan kita bangkit dipaksa untuk marah. Nggak perlu. Contohlah Yesus. Umat yang dikasih Tuhan, contohlah Yesus. Dia raja bukan? Raja bukan? Maka ibu percaya dia raja. Amin. Percaya dia raja, dia turun. Bukankah dari tahtanya yang tinggi dia turun ke bumi? Amin. Dia menjadi rendah. Lalu saya, Pak Niki, semua yang ada di sini mau marah-marah gitu. Enggak perlu. Kita memang ditempatkan di dalam dunia ini untuk menderita. Sekali lagi saya katakan, kita ditempatkan di bumi ini bukan untuk senang. Kesenangan kita itu adalah saat kita bersama dengan Bapa kita yang di surga. Itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Bapak Ibu bertanya atau tidak? Lakukan. Kehendak Tuhan itu hanyalah melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan saya tidak panjang lebar. Jangan sampai Bapak Ibu jadi gelisah. Saya hanya satu. Tokoh agama dan Tuhan pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami,
dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya, saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar, Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin Dalam nama Tuhan. kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Pak Prabowo jamin Ya. kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Yes, in the name of Jesus. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Ya. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Udah Pak Pendeta. Ya, Nanti bicarakan lagi. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi kegelisahan mereka ini. Apakah iman mereka setipis tisu begitu, sehingga ketika melihat orang ibadah saja mereka takut. Lalu ketika melihat orang bernyanyi, berdoa, mereka takut. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa mereka itu salah tempat beribadah. Ibadah itu harus di gedung dan sebagainya. Kalau hal seperti ini, saya rasa jangankan saya menjelaskan, teman-teman di luar sana sudah tahu bahwa apakah selama ini kita melihat beribadah sudah pada tempatnya, ya saya no comment ya. Tapi paling tidak, kalaupun ingin melakukan hal yang sama, berikanlah hak yang sama begitu. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya apakah iman mereka ini setipis tisu sehingga ketika melihat orang yang beribadah, mereka sangat ketakutan. Begitu saja teman-teman, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam keporohan.